Ya baik. Mbak Dian sakit berapa tahun? Sekarang usia 42 tahun. Enggak, sakit berapa tahun sakitnya? 9 tahun. 9 tahun. Ya. Nabi Ayub 7 tahun. Ini 9 tahun. Luar biasa. Selama dia sakit, kita doakan mudah-mudahan banyak dosa yang hilang. Diampuni oleh Allah. Hilang. Dan begitu orang sakit, biasanya kalau dia sabar nanti akan ada sesuatu hadiah dari Allah kalau ujiannya lulus. Siapa juga ketika diuji, repot, ikhlas, lulus, akan diberi yang lain nanti. At-tawazun, ada pola keseimbangan. Nah gitu Bu. Diberi pengganti oleh Allah yang lebih baik ya. Ibu dan Bapak sekalian rahimakumullah, kita akan istirahat sejenak. Di sini mohon maaf nih airnya hanya ada di depan. Saya tidak tahu di belakang sudah disiapkan air, mungkin kesempatan ini belum, insya Allah mungkin minggu depan akan disiapkan. Kita sudah ini akan masuk kepada sesi di mana Bapak dan Ibu bisa bertanya, mempersiapkan pertanyaannya. Kalau ada yang merasa agak sulit, mungkin kalau membawa alat tulis dan kertas boleh ditulis, nanti disampaikan melalui teman-teman panitia, boleh dibantu. Kita akan jeda sejenak. Seperti yang saya janjikan, kita akan mempersilahkan sekarang kepada Bapak dan Ibu yang hadir untuk bertanya. Sudah ada mic yang ada di antara ibu-ibu, mungkin saya dibantu oleh teman-teman. Siapa terlebih dulu yang diberi kesempatan? Kang Agus boleh dibantu. Kang Agus saja yang menentukan siapa yang duluan bertanya. Oh, saya melihatnya yang ahwat dulu, boleh nggak? Ya Pak, nanti setelah ini Bapak ya. Jadi kita tanya dulu satu orang dulu dari kaum ibu, nanti kemudian dari kaum bapak. Boleh disebutkan namanya dan pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puja Herawati. Boleh berdiri Teh? Nama saya Puja Herawati. Alhamdulillah setelah beberapa bulan berkenalan dengan Budian dan ikut halakohnya Budian setiap hari Jumat. Ada acara tafakuran ya? Tafakur. Tapi sepanjang itu kami jarang bercerita banyak tentang sisi Budiannya sendiri, karena kita lebih ke tafakurnya dan lebih ke samsi duhanya. Tadi Budian menceritakan bahwa dengan sakitnya beliau, Allah membukakan mata hatinya gitu. Sementara sekarang ini banyak kajian-kajian atau lembaga-lembaga atau apalah namanya, belajar membukakan mata hati katanya, dan mereka itu ada yang proses, ada dengan sendirinya. Sementara saya ingin tahu bagaimana caranya Budian bisa membuka mata hatinya gitu, prosesnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan beri kesempatan dulu Mbak Dian untuk menjawab. Bagaimana proses bisa membuka mata hati gitu. Padahal mungkin belum pernah ikut pelatihan membuka mata hati gitu. Tapi bisa menemukan makna di dalam peristiwa yang tidak ringan yang Mbak Dian alami. Mangga Mbak Dian. Ya memang subhanallah Mas Budi, memang ketika dulu sebelum ada ujian sakit ini, saya lebih banyak mengandalkan akal, rasio, segala sesuatu itu dijustifikasi dengan akal, karena memang terlatih dari kecil mungkin seperti itu dan tidak menggali dan mengoptimalkan kemampuan kolbunya. Setelah ujian sakit ini tiba, memang yang menjadi pencerahan bagi kami berdua, saya dan Mas Eko, itu adalah setelah kami mengikuti majelis tafakuran di Mutiara Tauhid, dan di situ banyak sekali yang kami dapatkan memberikan enlightenment atau pencerahan, di mana memang kita harus selalu mencoba membaca ayat-ayat Allah yang tertulis maupun tak tertulis, dan juga selalu mengembangkan ikroculture, kebudayaan untuk selalu membaca. Mungkin Mas Eko jauh lebih cerdas dari saya untuk membaca. Saya memulainya dengan mencoba mengeja tanda-tanda yang Allah berikan, mencoba memaknai setiap kejadian yang ada, sehingga ketika saya ingat ketika anting-anting saya sebelah jatuh ke lantai aja, saya mencoba memaknainya. Karena saya ingat waktu itu saya meraba-raba dan tidak ketemu gitu ya. Dan ketika akhirnya ketemu, saya bilang subhanallah gitu ya. Setiap kejadian ini pasti ada maksudnya, dan la haula wala quwata illa billahil azim itu benar adanya. Jadi
tiada ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Banyak sekali kejadian yang saya alami itu saya pikir memang semua campur tangan Allah. Semuanya campur tangan semua campur Allah. tangan Allah. Karena secara rasio nggak mungkin. Tapi ketika kita coba memaknainya, mengoptimalkan akal dan juga kolbu kita, itu semua ketemu, semua nyambung. Dan semua kejadian itu memang ada maksudnya. Nah, tadi ketika ditanyakan soal mata hati tadi, ya memang baru terbuka ketika saya mencoba menyeimbangkan antara akal dan kolbu. Tanpa itu kita tidak bisa melihat dengan mata hati. Ketika kita terdominasi oleh akal, rasanya kolbu kita tidak terasah, mata hati kita tidak terbuka. Itulah yang membantu saya dengan 5% penglihatan secara fisik, tapi 90% dengan mata hati. Ya, ini ada yang ditulis dari seorang ibu ya. Mas Eko aja yang jawab. Saya tahu tapi saya bukan yang ditanya. Apakah Mbak Dian dan Mas Eko punya keturunan? Jawab singkatnya tidak. Ya, dan jawab panjangnya justru pada saat kita mengupayakan sedang berikhtiar, itu tahun ke-8 pernikahan kita, tahun ke-9 sebetulnya. Tahun ke-9 kita belum dikasih oleh Allah keturunan dan kita sedang mengupayakan membuat program dengan salah satu dokter ginekolog di Jakarta. Di tengah-tengah upaya itulah kemudian Dian diketahui menyandang lupus ya. Dan kemudian dengan berbagai macam operasi, pada operasi yang ke-17 itu operasi yang ke-17 ya, memang itu sudah berapa kali Mbak Dian dioperasi sampai sekarang? 18 kali. Sudah 18 kali ya. 6 kali di kepala, berapa kali? Di kepala 6 kali. Di kepala 6 kali dengan beberapa kali ada yang bongkar pasang ya. Yang di Singapura dipasang, dibongkar lagi di Jakarta. Dan di Jakarta tuh katanya bekas-bekas pertempurannya lebih hebat. Gimana Mas? Dan pada tahun 2004 pada akhirnya memang Dian berusaha mempertahankan rahimnya ya, karena terus menerus mengalami bleeding sampai 4-5 kali harus dikuretase, tapi tidak berhenti bleedingnya. Tahun 2004 itu harus diangkat rahimnya. 2004 ya. Katanya bercanda juga waktu rahim Mbak Dian diangkat. Ini Bu, coba istrinya rahimnya diangkat, Mas Eko tuh masih sempat bercanda ngasih ucapan selamat. Gimana waktu itu Mas Eko bilangnya? Iya, saya bilang selamat kamu telah melahirkan uterina, saya bilang. Uterina tuh uterus ya. Karena uterusnya kan diangkat memang. Iya, ketika uterusnya diangkat, rahimnya diangkat, Mas Eko masih sempat bercanda, selamat ya, kamu sudah melahirkan si uterina katanya. Uterina itu uterus. Jadi itu Ibu jawabannya Mas Eko dan Mbak Dian. Boleh Mangga? Itu jawaban pendek. Jawaban panjangnya, alhamdulillah kami berdua sekarang memiliki anak-anak yang banyak sekali. Anak-anak itu ya tadi yang Puja bilang melalui Samsi Duha Foundation. Ya, ada teman-teman dari Samsi Duha Foundation juga ya. Ada teman-teman dari Samsi Duha. Karena sekarang kami merasa anak-anak kami itu banyak. Dulu kami berdua sempat sedih Mas Budi, karena kita bilang, wah ini kita semua harus ekstra soleh dan soleha. Karena tidak ada putra dan putri soleha yang mendoakan kami berdua ketika wafat nanti. Kemudian tapi kemudian juga tercerahkan karena ternyata pengertian anak itu bukan anak yang lahir secara biologis tapi juga ya dan ini terbukti bahwa melalui Samsidah Foundation ini kami mencoba berhikmat untuk membantu sahabat Odapus dan juga sahabat Lofi, dan rasanya ini semua yang menjadi keluarga besar kami. Jadi walaupun kami berdua hanya berdua, tapi rasanya hari-harinya selalu sibuk dengan keluarga besar Samsi Duha. Ya, boleh ke Pak Asep dulu.